Jamaah. Masih semangat, Bu? Masih. Jangan kalah sama jamaah yang di rumah yang masih siapin catatannya karena mau mencatat sampai Islam itu indah selesai. Sekarang pembahasan kita, apakah saat bersolawat itu harus pakai niat khusus? Maka subhanallah, innamal a'malu bin niat. Hanya saja dengan niat amal itu baru bisa jadi. Kalau tidak ada niatnya, apakah bisa disebut sholat? Tidak. Mesti dia berniat dia sholat. Dan sholat apa? Subhanallah. Kalau dia nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, apakah bisa dibilang puasa? Enggak. Kecuali dengan niat puasa. Maka bersolawat pun niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini niatnya dunia nih. Misalnya pengen supaya doanya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, niat dengan dunia tapi disandarkan kepada akhirat masih boleh diterima. Contoh misalnya, ya Allah ya Rabb, lancarkan rezekiku supaya aku bisa jadikan anakku anak soleh. Itu sandarkan kepada akhirat tuh. Ya Allah lancarkan rezekiku supaya aku bisa bersedekah bantu orang banyak. Itu masih ke akhirat tuh. Ya Allah berikan aku hajatku, mau pengen punya motor supaya bisa kupakai pengajian. Itu masih kepada akhirat. Dunia, motor tuh dunia, tapi disandarkan kepada akhirat. Masih niat tersebut masih bisa ditoleransi oleh agama. Berarti masih niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niat tulus-tulus yang benar-benar murni, memang dia tidak mengharapkan apa-apa di dunia ini, dia benar-benar hanya karena Allah semata, ini levelnya naik lagi. Nah, niatnya karena pengen umroh misalnya, oh berarti akhirat tuh. Pengen dunia tapi disandarkan kepada akhirat. Apakah itu jadi pamrih? Sesungguhnya solawat itu terlalu mahal kalau untuk urusan duniawi. Solawatku makanya disebut tadi tuh, kalau lihat mobil solawatin, maksudnya apa solawatin tuh? Solawatku lebih mahal daripada mobil ini. Nah, kalau lihat rumah baru, pengen rumah itu disolawatin. Maksudnya apa? Solawatku lebih mahal daripada rumah itu. Murah rumah itu dibandingkan solawatku ini. Maka tidak merendahkan solawat. Tapi solawat sebagai pengagungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingat bahwa Nabi SAW itu sudah penuh dengan rahmah. Nabi itu sudah penuh dengan kebaikan. Lalu untuk apa kita kirimkan kebaikan lagi untuk Nabi? Bagaikan segelas air yang sudah penuh. Kalau diisi air lagi, apa yang terjadi pada air tersebut, Bu? Akan tumpah, luber kemana? Kepada orang yang menuangkannya. Berarti kalau kita kirim solawat kepada Nabi SAW, itu bukan untuk Nabi, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kembali lagi kepada orang yang mengirimkan solawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau solawat itu adalah satu-satunya amalan yang gak khusyuk pun diterima. Masya Allah. Satu-satunya amalan yang mungkin tidak banyak syaratnya. Subhanallah. Jadi amalan yang lain itu kan khusyuk, hudur. Tapi betul. Kalau salawat Nabi mau sambil bersenandung juga diterima sama Allah. Itu hebatnya salawat. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam. Kita mau kasih kesempatan lagi satu lagi buat jamaah untuk curhat kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana ibu? Oh ibu ini, ibu izin. Iya ibu boleh turun Bu, kasih jalan, maaf punten. Iya dikasih jalan, ibu ke tengah. Iya silakan. Ibu sebelah sini lagi Bu. Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Ustadz Habib Usman boleh. Silakan perkenalkan dirinya sekali lagi Bu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuni Sri Mulyani dari Desa Cinta Damai. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Mau curhat apa Ibu? Coba sini Ustadz Maulana dekat sini. Saya mau curhat sama Pak Ustadz Maulana. Iya. Ini Pak, kalau suami menjemunyikan dari hasil uang gaji, dia itu misalnya ada uang yang di luar gaji gitu, tapi tidak diberitahu kepada istri. Ibu ngerasa gimana kalau kayak gitu? Marah gak? Sabar aja. Sabar aja. Berarti ibu ikhlas ridho ya. Iya. Nah itu gimana hukumnya Ustadz Maulana? Ustadz Maulana dulu deh jawab, silakan Ustadz. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan pentingnya kejujuran dalam rumah tangga. Kalaupun ingat ya, jujur itu pada tempatnya. Ulangi. Jujur pada tempatnya. Jujur pada tempatnya. Ada kalanya seorang suami tidak jujur masalah keuangan kepada istri karena istrinya boros.
ke kanan sini. Dan ingat, tanggung jawab seorang suami itu banyak, dalam hal ini laki-laki. Bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, anaknya, dan masa depan lagi. Ada namanya rahasia perusahaan, tidak boleh istri tahu. Ada namanya uang perusahaan, tidak boleh istri tahu. Kenapa? Seorang wanita memang alhamdulillah ada jatah, ada haknya istri pada harta suami, tapi tidak kesemuanya, tidak keseluruhan. Tapi laki-laki yang baik, jujur pada pasangannya, karena khawatir berimbas kepada istri. Jawaban ibu udah benar tadi waktu ditanya Mas Fadli, sabar. Iya, Sabar aja. harus sabar. Harus sabar. Ya, mungkin ditambahkan dari Habib Usman, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, ini disampaikan Ustaz Maulana. Intinya uang suami adalah haknya suami. Dia mau simpan uangnya, dia nggak mau kasih tahu sama istrinya, itu nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah nafkahi, cukupi, senangi, bahagiakan, dan jadi kebaikan. Tapi kalau ada segala sesuatu yang disembunyikan untuk niat yang tidak baik, maka kedepannya menjadi tidak baik. Tapi kalau disembunyikan, disimpan untuk masa depan, untuk tabungan, untuk kebutuhan mendadak, atau kebutuhan yang tidak terduga, maka menjadi satu kebaikan di depannya. Oleh karena itu, jadilah pasangan yang berbuat baik terhadap istrinya, istri juga berbuat baik terhadap suaminya, dan menjadi kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah kejujuran dan juga kasih sayang dan cinta. Kalau dusta, berarti bukan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, saling menghargai, saling menghormati, dan prasangka baik. Istri prasangka baik, oh mungkin dia tabung, oh mungkin buat bisnisnya, oh mungkin buat usahanya, oh buat kebaikan keluarga juga kok. Itu adalah satu kebaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz banyak Maulana. ibu-ibu. Terima kasih Ustaz. banyak, curhatannya Sama-sama. bagus banget. Biar dimengerti juga sama semua para wanita. Nggak salah paham. Tepuk tangan sekali lagi buat Iya. ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam, kata-kata hari ini yang singkat dan padat dan bagus. Masya Allah. Kata-kata hari ini buat seluruh jamaah, bersolawatlah. Karena satu-satunya amalan yang bisa kita pastikan diterima hanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Habib, dipimpin doa Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ja'alna fi hadzal sa'atil mubarakah ridallahu wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.